Ciri-ciri sekolah-sekolah yang berpotensi untuk terpapar radikalisme itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah sekolah-sekolah yang tertutup gitu. Jadi sekolah yang tertutup itu adalah khusus muslim. Nah, misalkan yang seperti itu ya, yang bawa-bawa mazhab gitu. Pesantren khusus ini, pesantren khusus itu dan sebagainya. Dan kemudian yang diajarkan di sana juga jangan bahasa Inggris tapi bahasa Arab. Kemudian jangan matematika tapi fikih. Jangan bahasa Indonesia tapi hadis. Nah, sekolah-sekolah yang hanya mengajarkan yang seperti itu, yang disebut sebagai sekolah tertutup, itu adalah sekolah-sekolah yang berpotensi untuk memunculkan radikalisme. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua katanya sekolah yang terpisah-pisah gitu. Jadi sekolahnya umum tapi nanti OSISnya nanti harus agama ini ya. Nanti gurunya, kepala sekolahnya harus agama ini ya dan sebagainya. Nanti kalau ada pemilihan-pemilihan itu nanti utamakan yang agamanya begini ya dan sebagainya. Nah, itu ada yang seperti itu gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sekolah-sekolah yang mengajarkan atau yang mengklaim mengajarkan aliran murni gitu. Jadi ini Islam yang murni. Jadi kalau mau Bapak Ibu mau sekolah kan anaknya dan anaknya diajak untuk ke Islam yang murni, misalkan masuk ke sekolah kami karena kami itu sekolah yang murni gitu. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, ada sekolah-sekolah yang mengklaim seperti itu, nah itu adalah sekolah-sekolah yang terpapar pada radikalisme. Itu adalah pernyataan dari seorang akademisi di Indonesia yang bahkan sampai nulis di Conversation gitu ya. Tapi saya mohon maaf kepada akademisi yang dimaksud, saya pikir ini adalah penjelasan yang terlalu menyederhanakan gitu. Kasus yang tadi disebutkan itu sebenarnya bukan kasus-kasus radikalisme, tetapi penyimpangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita mulai dari sebuah masalah bahwa kebanyakan kita salah menganalisis radikalisme karena secara konsep dan diksi kita keliru dalam hal itu. Kita menganggap bahwa radikalisme itu adalah segala upaya untuk memurnikan, misalkan dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Contoh-contoh kasus seperti yang tadi itu, di mana anak-anak tidak boleh ngobrol sama orang non-muslim, misalkan dan sebagainya, itu bukan radikalisme, tapi itu adalah penyimpangan terhadap agama. Atau misalkan contoh yang lain adalah bahwa ada kelompok tertentu, ajaran agama tertentu yang ingin mengembalikan ajaran agamanya ke dasar-dasar yang paling murni. Nah, itu bukan radikalisme, itu fundamentalisme begitu. Nah, lagi-lagi itu gak boleh gaul sama non-muslim dan sebagainya, itu juga bukan fundamentalisme, itu adalah penyimpangan agama.